Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang FPB dan KPK. Yuk langsung saja kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh tentang FPB dan KPK, kita akan belajar terlebih dahulu tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Faktor persekutuan itu adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Nah, faktor persekutuan itu tadi adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan. Nah, maka kita lihat faktor yang sama di antara 15 dan 27 ini adalah 1 dan 3 ya. Maka faktor persekutuan dari 15 dan 27 adalah 1 dan 3. Kemudian kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah semua bilangan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, kelipatan dari 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kelipatan dari 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kelipatan persekutuan, kita lihat bilangan kelipatan yang sama. Nah, di sini kita lihat yang sama itu adalah ini ya, ada 6 dan 6. Kemudian 12, 12. Kemudian 18 dan 18. Nah, maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 itu adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang FPB dan KPK. Apa itu FPB dan KPK? FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling besar. Sedangkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Nah, untuk lebih memahami tentang FPB dan KPK, yuk kita coba mengerjakan contoh. Ada dua cara untuk mencari FPB dan KPK. Yang pertama dengan pohon faktor dan yang kedua dengan tabel. Nah, sekarang kita akan mencoba cara yang pertama terlebih dahulu dengan menggunakan pohon faktor. Contohnya, tentukan FPB dan KPK dari 20 dan 30. Penyelesaian. Caranya kita buat pohon faktor terlebih dahulu ya, dari 20 dan 30 ini. Nah, 20 ini kita bagi dengan bilangan-bilangan prima. Dari yang terkecil dulu, yaitu 2. 20 kita bagi 2, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kita juga buat pohon faktor dari bilangan 30. 30 kita bagi 2, hasilnya adalah 15. Kemudian 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. Kemudian kita tentukan terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20, yaitu 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, bagi anak-anak yang masih belum memahami bagaimana cara membuat pohon faktor dan juga bagaimana cara menuliskan faktorisasi prima, silahkan disimak dari video sebelumnya ya. Nanti akan Bu Elsa taruh di sini linknya. Nah, untuk mencari FPB kita lihat. Kita cari bilangan yang ada di faktorisasi prima 20 dan 30 ini. Yang ada di kedua-duanya ya. Nah, kita lihat 2 di sini ada di dua-duanya. Dan 3 itu hanya ada di 30 ya, di 20 tidak ada. Kemudian 5 itu ada di dua-duanya. Nah, kalau ini bilangannya sama ya, 2 pangkat 2 dan ini ada 2, kita ambil yang pangkat terkecil. Nah, kalau tidak ada pangkatnya seperti ini artinya adalah pangkat 1. Nah, pangkat 1 dengan pangkat 2 itu lebih kecil pangkat 1 ya, maka kita pilih yang 2. Nah, untuk 5 ini sama-sama tidak ada pangkatnya, maka bisa langsung kita tulis 5. Nah, maka FPB dari 20 dan 30 itu adalah
2 kali 5, yaitu 10. Kemudian untuk KPK-nya bagaimana? Nah, kalau untuk KPK, bisa langsung kita kalikan semuanya ya. Kalau tadi FPB itu kan harus yang sama, yang ada di dua-duanya. Nah, kalau KPK tidak. Kalau KPK kita kalikan semuanya. Dan jika ada bilangan yang sama, kita ambil yang pangkat terbesar. Nah, maka KPK dari 20 dan 30 itu adalah 2 pangkat 2. Ini ya, pangkat terbesar. Kita ambil yang 2 pangkat 2. Kemudian kita kali 3 dan kita kali 5. 5-nya ditulis 1 kali saja, 2-nya juga ditulis 1 kali saja, diambil pangkat yang terbesar. Nah, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 itu adalah 60. Maka FPB dari 20 dan 30 itu adalah 10, dan KPK dari 20 dan 30 itu adalah 60. Selanjutnya kita akan mencari FPB dan KPK dengan menggunakan tabel. Soalnya masih sama ya. Tentukan FPB dan KPK dari 20 dan 30. Penyelesaiannya, nah kita buat tabel dulu seperti ini. Kita tuliskan bilangan-bilangan yang akan dicari FPB dan KPK-nya di atas sini. Nah, kemudian bilangan-bilangan ini kita bagi dengan bilangan-bilangan prima, dimulai dari yang terkecil, yaitu 2. 2 kita tulis di sebelah kiri sini. Nah, 2 di sini. Kemudian 20 bagi 2 itu hasilnya adalah 10. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, karena kedua bilangan ini sama-sama bisa dibagi 2, maka 2 ini kita lingkari. Nah, lingkaran ini sebagai tanda ya, bahwa 2 ini habis membagi 20 dan 30. Berikutnya, 10 dan 15 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima. Nah, kita bagi 2 lagi. 10 dibagi 2 itu adalah 5. Kemudian 15 dibagi 2 itu tidak bisa ya, maka tetap kita tulis 15 saja. Nah, karena 2 ini tadi hanya habis membagi 10, maka tidak perlu kita lingkari. Kemudian kita lanjutkan ke bilangan prima berikutnya. 5 dan 15 itu sudah tidak bisa dibagi 2 ya, maka kita lanjutkan ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, 5 kita bagi 3 tidak bisa, maka kita tulis 5 saja. Nah, kemudian 15 kita bagi 3. 15 bagi 3 itu adalah 5. Nah, karena 3 ini tadi tidak habis membagi 5 dan 15, maka tidak perlu kita lingkari ya. Nah, berikutnya 5 dan 5 itu tidak bisa dibagi 3, maka kita lanjutkan ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. 5 kita bagi 5, hasilnya 1. 5 kita bagi 5, hasilnya 1. Nah, jika kita sudah menemukan bilangan 1 seperti ini, di sini sudah 1, di sini juga sudah 1, maka perhitungannya sudah selesai. Nah, karena 5 ini tadi habis membagi kedua bilangan, maka kita beri tanda lingkaran. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk FPB-nya, kita tinggal mengalihkan semua bilangan yang diberi lingkaran. Nah, di sini yang diberi lingkaran itu adalah 2 dan 5. Maka kita kalikan 2 dan 5. Nah, FPB dari 20 dan 30 itu adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian untuk KPK-nya, kita kalikan semuanya. Semua yang ada di kolom sebelah kiri ini ya. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, ini 2 kali 2 bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2. Kemudian 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 itu hasilnya adalah 60. Nah, ternyata sama ya, dengan menggunakan pohon faktor dan juga dengan menggunakan tabel, hasilnya sama-sama FPB-nya 10 dan KPK-nya 60. Sampai sini bisa dipahami? Selanjutnya, kita belajar contoh penerapan FPB. Contohnya, Bu Guru membagikan 30 kertas warna merah, 24 kertas warna kuning, dan 42 kertas warna hijau kepada beberapa siswa. Ketiga jenis kertas tersebut akan dibagikan sama banyak. Berapa banyak siswa yang diberi kertas oleh Bu Guru? Nah, jika anak-anak menjumpai jenis soal seperti ini, biasanya ada kata dibagikan itu adalah ciri-ciri bahwa soal ini
bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan FPB. Jadi nanti kita akan mencari FPB dari 30, 24, dan 42. Nah, untuk penyelesaiannya itu ada dua cara ya, pohon faktor dan juga tabel. Nah, untuk FPB ini kita akan coba selesaikan dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kita tentukan dulu pohon faktor dari 30. 30 kita bagi 2, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Nah, kemudian kita juga tentukan pohon faktor dari 24. 24 kita bagi 2, hasilnya 12. 12 kita bagi 2, hasilnya 6. 6 kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita juga buat pohon faktor dari 42. 42 kita bagi 2, hasilnya 21. 21 kita bagi 3, hasilnya 7. Nah, karena ini sudah kita buat semua pohon faktornya, sekarang kita tinggal mencari faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 30 itu adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian faktorisasi prima dari 24 itu adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, untuk FPB-nya sama seperti contoh yang tadi sudah kita bahas, kita ambil faktor prima yang ada di ketiga bilangan ini. Nah, faktor prima yang ada di ketiganya itu adalah ini ya, 2 dan 3. Nah, karena 5 hanya ada di 30, kemudian 7 hanya ada di 42, maka tidak termasuk. Nah, karena untuk 2 di sini ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 1. Ingat, untuk FPB kita ambil pangkat terkecil. Jadi, FPB dari 30, 24, dan 42 sama dengan 2 kita kali 3. Nah, 2-nya kita ambil pangkat terkecil ya, yaitu 2 pangkat 1 atau 2 saja. 2 kali 3 itu adalah 6. Nah, karena kita sudah dapat FPB-nya itu adalah 6, jadi banyak siswa yang diberi kertas oleh Bu Guru itu adalah 6 orang. Nah, berikutnya contoh penerapan KPK. Contohnya, sebuah toko dikunjungi penjual roti setiap 5 hari sekali, penjual telur setiap 8 hari sekali, dan penjual gas LPG setiap 10 hari sekali. Ketiga penjual tersebut mengunjungi toko bersama-sama setiap berapa hari sekali? Penyelesaiannya, nah jika kalian menemukan jenis soal seperti ini, biasanya ciri-cirinya itu ada kata bersama-sama. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan mencari KPK-nya. Jadi nanti kita akan mencari KPK dari 5, 8, dan 10. Nah, karena tadi untuk yang contoh penerapan FPB kita sudah menggunakan pohon faktor, maka sekarang untuk penerapan KPK kita coba gunakan dengan tabel ya. Kita buat dulu tabelnya dan kita tuliskan bilangan-bilangan yang mau dicari KPK-nya, yaitu 5, 8, dan 10. Nah, kemudian kita bagi dengan bilangan-bilangan prima, mulai dari yang terkecil yaitu 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, maka ditulis 5 saja. 8 kita bagi 2, hasilnya 4. 10 kita bagi 2, hasilnya 5. Nah, kemudian kita bagi lagi bilangan 5, 4, dan 5 ini dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi 5. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi 5. Nah, di sini masih ada bilangan 5, 2, 5. Kita bagi lagi dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi 5. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi 5. Nah, selanjutnya karena bilangan 5, 1, dan 5 ini sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita lanjut ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Oh, tapi ternyata 5, 1, dan 5 ini juga tidak bisa dibagi 3. Maka kita ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. 5 kita bagi 5, hasilnya 1. 1 kita bagi 5 tidak bisa, maka tetap kita tulis 1.
Kemudian 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, karena semuanya sudah 1 ya ini, maka perhitungannya sudah selesai sampai di sini. Sekarang kita tinggal mencari KPK-nya. Nah, untuk KPK tadi kan tinggal dikali semua ya ini. Maka kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, KPK dari 5, 8, dan 10 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Atau bisa juga ditulis 2 pangkat 3 kali 5. Hasilnya adalah 40. Nah, jadi ketiga penjual tersebut akan mengunjungi toko bersama-sama setiap 40 hari sekali. Sampai sini bisa dipahami? Nah, demikianlah pembelajaran matematika pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran matematika hari ini dengan baik. Tetap semangat ya belajar di rumah, tetap jaga kesehatan juga. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.